Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nofaldi dengan NIM 22115220028. Kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai tugas besar saya pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Jadi pada kali ini saya membuat program, yaitu program manajemen karyawan. Sebelum saya menjelaskan dari kodenya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu sistem dari program saya ini. Jadi program manajemen karyawan yang saya buat itu digunakan untuk menginputkan data karyawan seperti ID karyawan, nama, posisi, bonus, serta gaji dari karyawan tersebut. Kita juga bisa mengupdate atau mengedit data karyawan tersebut ataupun menghapusnya. Jadi di sini saya telah membuat ada 6 kelas, yaitu satu driver class, satu config class, satu interface, satu subclass, satu superclass, dan satu view class. Pertama saya akan menjelaskan dari driver class. Pada driver class saya mengimport beberapa utility seperti date, hashmap, random, scanner, dan date format. Pada date format ini gunanya untuk mengimpor utility format menjadi teks, sama halnya seperti date. Dan untuk import hashmap ini saya gunakan untuk collection mengenerate captcha, dan pada random ini saya juga menggunakannya pada captcha. Jadi setiap kita menjalankan program, captcha yang diberikan selalu berubah secara random. Dan saya di sini mengimportkan utility scanner yang berfungsi untuk membaca inputan dari pengguna. Lalu pada isi dari kelas app ini, yang pertama terdiri dari settingan username. Saya men-setting username-nya sebagai Ilham Nofaldi dan men-setting password-nya Ilham Nofaldi 23. Dan untuk captcha-nya saya menggunakan hashmap, di mana saya menggunakan setting equals ignore case, yang mana tidak memperdulikan huruf besar ataupun huruf kecilnya. Setelah kita memasukkan username dan password, dan jika username itu sama, maka akan mengenerate captcha. Yang dimana ketika kita menginputkan captcha itu sama dengan captcha yang diberikan, maka akan muncul pesan autentikasi berhasil, selamat datang, ditambah username-nya. Di sini username-nya adalah Ilham Nofaldi. Lalu di bawahnya akan memprint tanggal serta jam pada saat itu. Lalu setelah itu di sini saya membuat program perulangan menggunakan while, di mana digunakan untuk mengulang menu setelah kita memilih salah satu dari menu tersebut. Misalnya kita telah memilih menu tambah karyawan. Setelah kita selesai memilih menyelesaikan menambah karyawan pada menu, maka menu akan tampil lagi. Misalnya setelah kita menambah data karyawan, kita bisa melihat data karyawan tersebut ataupun menghapus ataupun mengupdate-nya. Di sini saya pada menu ini saya membuat 5. Yang pertama tambah, yang kedua lihat, yang ketiga hapus, yang keempat update, dan yang kelima itu keluar. Jadi ketika kita menekan tombol 0, maka akan keluar dari perulangan menu tersebut. Menu ini diimplementasikan lewat switch. Kita harus memilih salah satu dari case agar kita bisa mengaplikasikan pada menu-menu yang
telah ditampilkan tadi. Di sini saya menggunakan pencabangan switch, di mana pada case pertama yaitu menambah data karyawan, saya menggunakan exception handling, try dan catch, di mana jika data yang dimasukkan tidak sesuai dengan tipe datanya, maka akan tampil pesan input tidak valid. Pastikan input sesuai dengan tipe data yang diminta. Lalu pada case kedua, di sini saya gunakan untuk menampilkan seluruh data karyawan. Pada case ketiga, digunakan untuk mendelete data. Dan case keempat, yang itu digunakan untuk mengupdate data. Dan defaultnya, jika kita menginputkan tidak sesuai dengan angka yang disajikan oleh switch, maka akan muncul pilihan salah. Lalu selanjutnya ada metode generate captcha. Di sini saya menyeting generate captcha dengan panjang 6. Jadi captcha yang generate itu random dengan batas 6 karakter. Di sini saya menginputkan jenis karakternya itu berupa string dari A sampai Z dan 0 sampai 9. Lalu di sini ada metode untuk menampilkan tanggal dan jam pada saat kita login. Di sini saya menggunakan format hari, bulan, tahun, serta jamnya adalah jam, menit, dan detik. Yang akan ditampilkan mengenai print line, tanggal dan jam saat ini ditambah dengan date format yang telah kita format sebelumnya. Lalu karena driver class ini berhubungan dengan view, maka saya akan menjelaskan view terlebih dahulu. Pada kelas view ini terdiri dari beberapa metode yang digunakan untuk mengoperasikan dari menu yang sebelumnya ada di driver class. Yang dimana salah satunya yaitu ada metode get all data yang digunakan untuk menampilkan seluruh data yang ada pada database ke terminal kita. Di sini saya menggunakan header data karyawan lalu dengan format table seperti berikut, yaitu terdiri dari ID, nama, posisi, hari kerja, bonus, dan gaji. Di sini saya mengakses data dengan config.getAllData, yang dimana kita mengaplikasikan metode getAllData pada kelas config. Yaitu setelah itu kita print data yang telah kita dapatkan. Lalu selanjutnya ada metode tambah data. Pada metode tambah data ini, pengguna diminta untuk memasukkan beberapa parameter atau beberapa data seperti masukkan ID karyawan, nama, posisi, gaji per jam, hari, dan lembur. Selanjutnya di bawahnya saya menginisiasi variabel bonus dan total. Karena bonus dan total ini saya hitung menggunakan metode, jadi harus ditampung ke variabel agar bisa ditampilkan pada database nantinya. Di sini saya menggunakan condition untuk tambah data. Jika tambah data sesuai, maka data karyawan berhasil ditambahkan. Jika tidak, maka muncul pesan data karyawan gagal ditambahkan. Selanjutnya ada metode delete data, yang dimana digunakan untuk menghapus ID karyawan, menghapus data karyawan berdasarkan ID-nya. Jadi kita diminta untuk memasukkan ID-nya saja, maka seluruh data karyawan tersebut terhapus. Ya, dimana saya juga menggunakan condition, jika sesuai ID yang dimasukkan, maka data karyawan tersebut dihapus, dan jika tidak sesuai, maka data karyawan tidak dihapus atau gagal dihapus. Selanjutnya ada metode update data. Update data ini digunakan untuk mengupdate atau mengedit data karyawan yang telah
ada di tabel. Jadi pada update data ini kita bisa mengubah ID karyawan, nama karyawan, posisinya, gaji per jam, hari kerja, dan jam lemburnya. Yang dimana saya menggunakan variabel yang persis untuk menghitung bonus dan totalnya. Yang dimana saya juga menggunakan pengkondisian, jika sesuai maka data karyawan berhasil dirubah, dan jika tidak maka data karyawan gagal dirubah. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari kelas config karena view ini bergantung pada kelas config. Pada kelas config ini saya mengkonfigurasi database pada awal kode, di mana saya menghubungkan pada database karyawan dan juga menggunakan JDBC driver yang telah saya tambahkan di library. Lalu pada private static connection, statement dan result set ini digunakan untuk connection variable, yang dimana digunakan untuk menyimpan variabel ke database kita jika terkoneksi, yang dimana statement tersebut akan dieksekusi oleh SQL dan hasil dari eksekusi tersebut akan diambil menggunakan execute queries yang ada pada SQL. Lalu selanjutnya sini ada method connection yang digunakan untuk mengkoneksikan program kita ke database. Saya menggunakan exception handling untuk mengkoneksikannya. Jika ada error maka akan ditampilkan errornya menggunakan print stack trace ini. Pada config ini terdiri dari konfigurasi get all data yang dimana digunakan untuk mengambil data yang ada pada database, yang digunakan untuk melihat tabel data karyawan yang ada pada database di terminal kita. Di sini saya menggunakan connection untuk mengkonekkan get all data ini pada konfigurasi yang telah saya buat di atas. Lalu saya menggunakan exception handling. Jika datanya ada maka akan ditampilkan, dan jika tidak ada maka akan muncul nilai default dari variabel data, yaitu data tidak ada. Di sini saya menggunakan pengulangan untuk menampilkan tiap baris dari data yang ada menggunakan while, di mana format datanya adalah sebagai berikut, yang sama seperti headingnya, yaitu ID, nama, posisi, hari kerja, bonus, dan gaji. Lalu selanjutnya ada metode tambah data yang digunakan untuk menginputkan data karyawan ke dalam database. Di sini kita juga masih memakai config.connection untuk mengkonfigurasi agar metode kita terhubung dengan database. Di sini saya juga menggunakan exception handling untuk mengecek apakah ada error terkait menginputkan data yang diminta. Data yang dimasukkan yaitu sama seperti sebelumnya, seperti yang diminta, yaitu ID, nama, posisi, hari, bonus, dan total. Total ini adalah variabel dari gaji. Lalu ada metode delete data yang digunakan untuk menghapus data karyawan. Ini saya menggunakan delete from management where ID, yang dimana menggunakan saya menghapusnya hanya berdasarkan ID. Jadi jika ID-nya dimasukkan dan sesuai dan ada pada
table, maka akan dihapus, dan jika tidak, maka akan muncul pesan pada view. Lalu selanjutnya ada metode update data, yang mana saya menggunakan beberapa variabel yang bisa dirubah, antara lain seperti ID, nama, hari kerja, dan gaji. Lalu di sini saya juga menggunakan exception handling, yang dimana akan meng-catch error yang akan dimasukkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari super kelasnya, yaitu kelas manajemen. Pada kelas manajemen, di sini terdiri dari beberapa atribut, antara lain ID, nama, posisi, salary atau gaji, dan hari. Dan di sini saya menggunakan konstruktor untuk menginisialisasi dari menangkap nilai dari variabel atribut tersebut. Lalu ada metode getter di sini. Yang pertama adalah get ID, get name, get salary, get day, dan get position. Selanjutnya ada kelas karyawan, yang dimana merupakan subkelas dari manajemen dan mengimplementasikan kalkulasi. Pada kalkulasi, di sini saya interface kalkulasi terdiri dari dua metode, yaitu double calculate salary dan double calculate bonus. Double calculate salary digunakan untuk menghitung total gaji, dan double calculate bonus untuk menghitung bonus. Jadi calculate salary itu merupakan total, jadi gaji ditambah dengan bonus yang akan digunakan pada kelas karyawan ini. Jadi pada karyawan ini mengextend kelas super manajemen dan mengimplementasikan interface kalkulasi. Pada subkelas karyawan, saya menambahkan atribut overtime. Overtime ini adalah atribut untuk menghitung jam lembur dari karyawan tersebut. Lalu di bawahnya terdiri dari konstruktor yang digunakan untuk merekam atau menampung dari variabel dari atribut yang telah kita buat sebelumnya. Di sini saya menggunakan super untuk mengakses atribut, nilai dari atribut pada superclass. Lalu saya menggunakan this untuk menampung nilai dari atribut yang ada pada karyawan. Lalu di sini pada kelas karyawan terdiri dari metode double calculate salary yang digunakan untuk mengkalkulasi gaji dari karyawan tersebut. Di sini saya menggunakan get salary dikali dengan 8. 8 ini adalah jam kerja pada satu hari, dikali harinya, hari kerja, ditambah dengan get salary kali 1,5 get overtime. Get salary kali 1,5 get overtime adalah rumus dari calculate bonus. Jadi calculate salary merupakan gaji pokok ditambah dengan bonus. Lalu di sini terdiri juga getter overtime, yang mana akan menangkap nilai dari overtime atau jam lembur. Lalu juga di sini terdapat dari kalkulasi dari calculate bonus yang akan menghitung bonus pada karyawan. Mungkin sekian penjelasan dari kelas-kelas yang ada pada program manajemen karyawan ini. Selanjutnya saya akan mendemokan program saya menggunakan terminal. Pertama kita coba run programnya. Lalu kita masukkan username di sini sesuai settingan username yang ada pada
driver kelas kita, yaitu Ilham Faldi, dengan password Faldi 23. Jika kita menekan enter, maka akan muncul CAPTCHA. CAPTCHA di sini karena saya menyetingnya ignore case, maka tidak memperhatikan besar atau kecil huruf tersebut untuk diverifikasi. Jadi saya masukkannya huruf kecil semua. Kita coba. Maka akan muncul pesan autentikasi berhasil. Selamat datang Ilham Faldi, yang mana merupakan username saya, dan di bawahnya terdapat tanggal dan jam saat ini. Lalu kita coba untuk menambahkan data karyawan. Tuh, lalu kita masukkan ID-nya 1, kita masukkan nama, Ilham, kita masukkan posisinya, misalnya administrasi, masukkan gaji per jamnya 100.000, kita masukkan hari kerjanya 25, kita masukkan jam lemburnya misalnya 10 jam, lalu akan muncul data karyawannya pada tabel. Lalu coba kita tambahkan lagi datanya. Kita tambah karyawan, masukkan ID-nya 2, masukkan namanya, kita masukkan posisinya misalnya manajer, lalu kita masukkan gaji per jamnya misalnya 90.000, masukkan harinya misalnya 20 hari, masukkan jam lemburnya misalnya 4 jam, maka akan masuk ke tabel yang ada pada database. Buat kita lihat, sini ada ID, nama, posisi, hari kerja, bonus, dan gaji. Lalu saya akan mencoba untuk mengupdate data karyawan yang ada pada tabel ini. Misalnya kita akan mengupdate atau mengedit karyawan ID 1, yaitu Ilham. Coba kita update, ID 4, kita update, kita masukkan ID-nya 1, karena kita ingin mengedit karyawan dengan ID 1, lalu kita ubah namanya menjadi misalnya Agus, misalnya Farel. Oke, masukkan posisinya sebagai administrasi. Lalu kita masukkan gaji per jamnya 60.000, masukkan harinya 20 hari, masukkan lemburnya 6 jam. Lalu ID pada nomor 1 akan berubah datanya sesuai yang kita ubah tadi. Selanjutnya saya akan mencoba untuk menghapus data karyawan. Misalnya kita hapus data karyawan 3, kita pilih menu 3, lalu kita masukkan ID yang ingin kita hapus datanya. Misalnya di sini saya ingin menghapus Novaldi, yaitu pada ID 2. Kita masukkan angka 2. Tabel akan terupdate dengan data yang dihapus. Coba kita lihat datanya kembali. Kita pilih menu nomor 2. Sama datanya seperti sebelumnya. Dan terakhir, kita keluar dari program ini dengan menekan tombol 0. Data yang ada pada tabel ini juga dapat kita lihat pada MySQL phpMyAdmin. Seperti yang kita lihat di sini pada database karyawan dan table manajemen terdapat data file administrasi, hari kerja, bonus, dan gajinya sesuai dengan yang ada tabel pada terminal. Mungkin sekian demo program dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.